Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet, jelas enteng full trick. Semoga selalu membawa manfaat bagi kita semuanya. Ikuti terus channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno ILSSH. Ikuti, like, subscribe, share, halal. Oke, Sujatno Mr. Jet, jelas enteng full trick dari SMA Negeri 1 Patikeraja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya. Saya akan memberikan materi tentang struktur atom untuk kelas 10 ya. Setelah pengenalan kimia, kita masuk struktur atom. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama, mari. Nah, oke. Struktur atom. Nah, kita kembali, ini jangan sampai lupa ya, penggolongan materi yang setiap saat kita mempelajari materi apapun kimia, jangan lupa ini, karena kita harus tahu kedudukannya yang akan kita pelajari. Oke ya. Oke, mari kita coba mengingatkan kembali materi atau benda terbagi menjadi dua ya, yaitu apa? Zat tunggal atau zat murni dan campuran ya. Nah, yang akan kita bicarakan yang di sebelah mana? Nah, itu makanya kita tahu kedudukannya tuh, biar mudah tertancap dalam pikiran kita. Oh, di sini tempatnya. Oke ya. Nah, sekarang zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Oke ya. Nah, itu sedangkan campuran terbagi tiga ya, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Oke. Nah, ini struktur atom itu ada di mana? Nah, ini. Nah, oke. Kita tahu bahwa zat tunggal terbagi dua, unsur dan senyawa. Nah, unsur itu kita sudah tahu kemarin pada pengenalan kimia, ada unsur logam, ada non logam, ada semi logam, ada radioaktif ya. Di unsur itu ada unsur logam, unsur non logam, semi logam, radioaktif. Tentunya kita sudah ya, di sini kita akan bicara itu unsur, struktur atom ya, karena atom itu partikel terkecil penyusun unsur. Misalnya unsur logam ada logam besi, itu partikel terkecilnya penyusun unsur unsur besi adalah atom-atom besi ya. Ada unsur non logam misalnya karbon ya, non logam. Maka dalam karbon itu arang ya, kita membakar kayu ada arang, itu karbon itu. Nah, maka unsur partikel terkecil penyusun unsur karbon adalah atom-atom karbon. Nah, itu semi logam misalnya kita lihat boron ya, atau arsen atau germanium yang digunakan untuk dalam semikonduktor ya. Nah, itu pada elektronika itu ada semikonduktor, dioda, katoda, dan sebagainya. Itu ada semi logam dipakai, germanium, arsen, silikon ya. Nah, itu semi logam. Yaitu partikel terkecil penyusun unsur arsen misalnya, atau unsur germanium misalnya, adalah atom-atom germanium ya. Nah, itu partikel terkecil penyusun unsur radioaktif misalnya uranium. Wah, untuk bom atom ya. Itu partikel terkecil penyusunnya unsur uranium adalah atom-atom uranium. Nah, di situ tempatnya, di situ ya. Yang kita akan bicarakan strukturnya bagaimana atom itu ya, struktur atom ya. Nah, pada bahasan ini kita akan bicara struktur atom. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas senyawa, yaitu kelas 11 ya, kelas 12 ya itu. Ini kita harus tahu dulu atom dulu ya. Karena atom-atom itu penyusun senyawa ya. Nanti ada senyawa air misalnya, terus atas atom-atom hidrogen dan oksigen. Oke. Kita akan bicara struktur atom ya, struktur atom. Oke. Mari kita lihat pengertian ya unsur. Nah, itu. Jadi pengertian unsur. Oke. Bahwa unsur itu zat murni atau zat tunggal tadi, betul ya. Zat murni atau zat tunggal ya, yang tidak dapat diuraikan ya, tidak dapat diuraikan menjadi
Ya, tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, jadi unsur itu sudah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia, ya, menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Misalnya ada unsur besi, ya, itu sudah tersusun atas atom-atom besi sudah. Ya, menurut ini tidak dapat diuraikan menjadi secara kimia menjadi zat-zat yang lebih sederhana, ya. Walaupun nantinya itu kita tahu bahwa di dalam atom itu ada protonnya, ada neutronnya, ada elektronnya. Nah, itu kan secara kimia inti atau kimia nuklir lah, ya. Tapi kalau secara kimia biasa itu tidak dapat diuraikan itu unsur, ya. Unsur besi, ya, itu unsur karbon, unsur oksigen. Nah, itu. Jadi pengertian unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan, ya, secara kimia, ya, menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ya, sudah paling sederhana itu. Nah, itu unsur, ya. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa partikel terkecil penyusun unsur adalah atom-atom. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa ada unsur logam atau logam itu metal, ya. Ya, unsur logam atau metal itu contohnya misalnya Fe besi, sudah di waktu perkenalan kan, pengenalan kimia itu Fe atau ferrum itu besi. Nah, kemudian Cu cuprum itu tembaga. Jadi nama lambangnya itu diambil dari nama latinnya, ya. Besi itu nama Indonesia, ferrum itu nama Latin, ya. Berarti lambang Fe itu diambil dari nama latinnya, bukan Be, ya. Oke. Tembaga bukan Te. Nah, ya. Tembaga itu nama latinnya cuprum, ya. Maka jadi lambangnya Cu, C besar U kecil, ya. Besi ferrum juga F besar E kecil, ya. Jangan sampai keliru, ya. Kalau aluminium itu nama Indonesia dan nama latinnya sama, itu aluminium, ya. Oke, ya. Jadi Al. Ya, kemudian emas itu aurum, ya. Aurum berarti Au, ya. Perak itu argentum berarti Ag, ya. Nikel. Nah, nikel Ni tetap, ya. Ini nama Indonesia hampir sama dengan nama latinnya, kayak magnesium, ya, magnesium. Oke, Mg, ya. Kobal, ya, Co, cobal. Dalam bahasa Indonesia itu pakai kobal. Tapi dalam bahasa latinnya cobal. Nah, makanya di Co, C besar O kecil, ya. Seng itu zinkum, makanya Zn, ingat-ingat, ya. Nah, krom itu chromium, nah, makanya Cr, ya. Yang nama Latin dan nama Indonesianya itu berbeda, itu biasanya sering yang dikeluarkan dalam ulangan-ulangan itu, ya. Krom, apa nama krom? Ada yang nanti Kr, memang ada Kr tuh, ya, krypton, ya, tapi bukan krom itu. Jadi krom itu Cr, chromium, ya. Oke, timah apa Ti? Ti bukan. Ti itu ada memang, ya, titan, ya, titanium itu. Tapi timah itu nama latinnya stannum. Sehingga Sn, ya. Ya, Sn itu. Oke. Timbal. Nah, itu timbal, ya. Timah, timbal kan Ti semuanya. Nah, ada plumbum, ya, makanya Pb itu. Raksa itu jauh kan, ya. Raksa itu hidrargyrum. Maka Hg, hidrargyrum, ya. Kemudian platina, platina itu, nah, sama itu kalau nama Indonesia nama latinnya sama, platinum, ya. Oke, makanya PT, oke, ya. Itulah unsur-unsur logam, ingat-ingat, ya. Unsur-unsur logam itu ada yang nama Indonesianya itu sama dengan nama latinnya, ada yang beda, ya. Oke, silakan dicermati baik-baik sehingga kalau pas ulangan itu kita tidak terjebak, ya. Ya, oke. Timbal Ti, wah bukan, timbal itu plumbum Pb, ya. Tembaga Te, wah bukan, tembaga itu Cu, cuprum, nah gitu, ya. Oke. Kemudian unsur non logam. Nah, unsur non logam itu. Nah, ini karena kita akan berbicara tentang struktur atom, maka kita harus tahu tuh nama-namanya dulu, ya. Ibaratnya kita akan kenalan dengan seseorang, kan kita harus tahu namanya dulu itu. Nah, kalau namanya aja belum tahu, apalagi mau mengenal lebih dalam, ya. Ya, siapa tak kenal maka tak sayang. Oke, ya, seperti itu. Jadi nama dulu unsur non logam, ya, unsur non logam, ya, itu unsur-unsur non logam atau non metal, ya. Non metal itu hidrogen, ya. Tadi kalau unsur logam itu ada umnya biasa, natrium, kalium, rubidium, ya. Nah, itu kecuali kalau helium tak enggak.
Helium itu walaupun dia ada tapi dia tuh unsur gas mulia ya. Ingat-ingat ya. Hidrogen ya, oke ya, yang tidak ada nya biasanya apa? Unsur non logam. Masih ingat kan ya, kalau orang yang logam itu orang yang keras keinginannya. Saya harus sukses, saya harus menang. Nah, itu pasti orang-orang yang semangat ya, orang-orang yang senantiasa ya, biasanya suka menebarkan salam, assalamualaikum. Nah, murah senyum ya, tidak cemberut, perengat-perengut. Nah, itu ya. Jadi orang-orang yang yang keras, yang ingin sukses itu seperti itu. Seperti logam-logam itu. Ya, kayak. Tapi kalau yang non logam itu orang yang biasanya ladalitin atau mendalik lah ya, nggak semangat. Ya itu. Biasanya nggak ada nya itu. Ya, hidrogen, yaitu karbon, ya, walaupun karbon itu karbonium ya, karbon ya, kayak. Jadi itu umumnya loh ya. Jadi hidrogen itu sama ya, antara nama Indonesia dan nama Latin. Karbonium itu dalam bahasa Indonesia itu karbon, ya, karbon. Nah itu bahasa Latinnya carbonium, ya, carbonium, maka C itu. Kemudian nitrogen itu N, ya, nitrogen itu N. Ya sama itu Pak, nama Latin nama Indonesianya. Fosfor lah, ini fosfor itu nama Latinnya itu phosphor, nama Indonesianya fosfor. Makanya ingat-ingat itu lambangnya bukan F tapi P ya, fosfor. Oksigen itu sama ya, oksigen ya, O ya, sama saja. Walaupun itu aja X pakai X, ini pakai K ya, oksigen. Terus berikutnya sulfur lah, ini nama Indonesia dan nama latinnya jauh banget ya, sulfur belerang ya. Jadi belerang itu bukan Be, memang ada Be itu ada ya, unsur Be itu berilium, tapi bukan belerang loh. Sering di dalam soal itu dijebak itu. Be itu apa? Belerang, berilium lah itu ya. Jadi Be itu belerang ya, maaf ya, Be itu berilium. Kalau belerang itu es sulfur ya, oke. Fluor, kalau fluor alhamdulillah sama nama Latin dan nama Indonesianya ya. Klor lah itu, klor itu nama Indonesianya pakai K, nama Latinnya pakai Cl ya, slor. Nah, makanya pakai nama Latin. Oke. Lanjut, brom tak sama alhamdulillah, sama ya. Iod. Nah, iod itu bedanya hanya nama Indonesianya pakai Y, iod, nama Latinnya pakai I ya, iod. Nah, itu ya, nama Latinnya pakai I. Oke. Kemudian helium lah, ini ya, helium, walaupun ada nya, hati-hati, itu bukan termasuk logam, tapi termasuk non logam, helium ya, yaitu unsur gas mulia. Neon ya, Nn alhamdulillah sama. Oke, helium juga alhamdulillah sama. Argon alhamdulillah sama. Krypton alhamdulillah sama. Xenon alhamdulillah mengurangi ingatan kita ya. Ya. Oke, seperti itu. Berikutnya ini unsur semilogam atau metaloid ya. Tadi kalau logam itu metal, non logam itu non metal, kalau semilogam itu metaloid. Ingat-ingat ya. Metaloid, semilogam ya, digunakan untuk semikonduktor biasanya itu, dioda, trioda ya. Nah itu. Oke. Nah, kita lihat itu unsur semilogam itu boron. Alhamdulillah, boron itu nama Indonesia, nama Latinnya sama. Oke, B ya. Silikon juga sama, walaupun ini pakai C, silicon ya, ini silikon pakai S, itu sama itu alhamdulillah. Germanium alhamdulillah sama. Arsen alhamdulillah sama. Nah, ini subnidium ya, jauh banget ya. Antimon itu ya, Sb itu. Antimon kan jauh banget ya. Nah, subnidium ini ingat-ingat ya. Tellurium ya, telur ya, Te. Oke ya, seperti itu. Nah, masih ingat ya. Nah, itulah ya. Jadi kita harus tahu dulu nama-namanya dulu. Terus unsur radioaktif, nah ini yang digunakan untuk teknik nuklir nantinya itu. Kalau Anda masuk misalnya ke itu di ITB mungkin masuk teknik nuklir, atau di UGM juga ada ya, teknik nuklir ya. Nah, itu di situ akan berhubungan dengan unsur-unsur yang radioaktif ini, yang sangat berbahaya itu. Kalau terkena radiasi masuk ke dalam tubuh itu sudah ya, di dalam itunya itu nggak bisa dikeluarkan lagi itu, makanya hati-hati itu ya. Nah, makanya harus pakai pakaian yang anti radiasi biasanya kalau masuk ke dalam itu, ke dalam perusahaan-perusahaan yang hubungannya dengan kimia inti ini ya. Nah, uranium alhamdulillah sama. Polonium PO ya sama ya. Plutonium tuh
bukan P lebih PU ya. Neptunium NP, radium hampir semuanya sama ya. Francium FR, radon ya RN, thorium TH ya, actinium AC ya. Nah ini actinium itu ini bedanya satu ini. Actinium dan actinium. Kalau bahasa Indonesia actinium ya berarti AC itu. Ya astatin ya oke ya itu. Nah sistem periodiknya kemarin sudah ini jadi SPU ini kumpulan dari unsur-unsur ya, kumpulan dari unsur-unsur itu. Nah itu SPU sistem periodik unsur, rumahnya unsur-unsur ya, alamatnya di mana. Nah kita lihat tadi yang logam-logam itu yang putih ya, biasanya orang-orang yang keras keinginannya harus sukses, yang nanti akan sukses orang yang putih biasanya itu ya, beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, orang putih itu biasanya itu. Nah itu ya, jadi yang putih-putih di sini gambarnya itu apa, logam-logam semuanya itu. Nah orang yang ingin sukses biasanya orang-orang yang putih-putih, tidak mudah berbuat yang jahat-jahat ya, tidak mudah berbuat yang dosa-dosa ya, putih ya, kalian putih ya. Nah gitu. Kemudian kalau yang non logam itu yang kuning-kuning ini ya, kuning-kuning itu non logam ya. Biasanya orangnya tuh suka yang senang-senang yang sifatnya instan ya. Itu ya, senang sesaat itu biasanya orang-orang yang non logam itu, orang-orang yang ada lede ya. Saya ingin seperti ini. Oh, saya harus seperti ini ya. Tapi apa? Sesaat, keinginan sesaat, instan. Ya, itu makan juga seperti itu. Hanya makan yang instan-instan ya. Hati-hati ya. Kalau kita hari ini senangnya makan yang enak-enak seperti itu, nanti kedepannya itu kita akan mengalami yang nggak enak itu, penyakit datang naudzubillah min dzalik itu. Nah, setelah datang suatu kenikmatan maka datang suatu ya ketidaknikmatan ya, itu ketidakenakan. Setelah kamu bergembira ya, nanti akan datang kesedihan yaitu. Setelah Anda melakukan suatu foya, nanti akan melakukan suatu kebangkrutan naudzubillah min dzalik itu. Makanya jadi orang itu ya jangan istilahnya ya ekstrim kiri ekstrim kanan ya. Ini orang biasa saja ya, ikuti perintah Allah ya, seperti itu ya. Oke, yang hijau itu yang apa, semi logam ya, semi logam antara non logam dan logam dan semi logam itu yang hijau itu membentuk diagonal itu ya. B, boron, silikon, germanium, arsen, oke itu ya. Kalau yang merah-merah yang bahaya ini, wah orang-orang yang berbahaya kan biasanya yang merah-merah ya. Nah itu, itu yang merah-merah yang di bawah itu. Nah ya, yang radioaktif yang merah-merah, oke ya. Dah masih ingat kemarin kan ya, hidrogen, litium, natrium ya, hidrogen. Golongan 1A itu semuanya logam kecuali hidrogen itu. Ya, satu dan francium yang paling bawah itu. Di golongan 1A itu semuanya logam kecuali hidrogen itu non logam dan francium itu radioaktif ya. Golongan 2A hampir semuanya logam kecuali radiumnya itu ya. Ini golongan transisi, ini yang B itu ya, transisi ya, karena apa, diapit oleh golongan A ini, 2A sama 3A ini ya, transisi ya. Transisi, oke. Semua transisi yang dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, ya 1B dan 2B ya, ini enggak urut ya. Jadi 1B, 2 di belakang itu semuanya logam itu. Logam transisi namanya itu. Ya. Kemudian untuk yang golongan 3A itu logam semuanya kecuali boron yang paling atas itu ya. Kemudian untuk golongan 4A itu ada logamnya, ada semi logamnya, ada non logamnya itu ya, kayak itu karbon non logam ya. Kemudian untuk golongan 5A juga ada logamnya ya, Bi, bismut, ada semi logamnya, ada dua itu arsen sama antimon, sama non logamnya juga ada. Untuk golongan 6A ya, sayang sepak terjamu polos ya, itu ada non logamnya, ada semi logam, cuma dua jenis. Untuk yang golongan 7A, pikiran clean, berbuah iman dan at-taqwa, nah, fitik cilik berututnya ireng atos, nah itu semuanya hampir semuanya non logam kecuali yang paling bawah astatin itu radioaktif. Golongan 8A, golongan gas mulia, wah itu mulia itu sulit berikatan dengan unsur lain, punya pendirian yang kuat itu orang mulia itu semuanya non logam kecuali yang radon ya, itu radioaktif, oke itu ya.
Oke, itu seperti itu. Masih ingat kemarin hanya nomor golongan 1A hanya liwat nasihat kita rubah kesan Firaun. Firaun itu raja yang sombong ya, makanya kita jangan jadi orang yang sombong ya. Nanti akan jadi raja seperti Firaun itu, orang yang sombong itu pasti akan dijatuhkan oleh Allah itu. Jatuh sombong. Orang yang sombong itu menunjukkan bahwa dia itu mengandalkan, menuhankan dirinya sendiri, naudzubillah min dzalik ya. Itu tidak mengandalkan Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, dosa yang besar itu ya, dosa sombong itu. Nah, itu merasa dirinya paling baik, lebih baik daripada orang lain. Oke, ya. Jangan sombong. Kemudian golongan 2A, beli mangga campur sirup bagi rata. Kalau Anda memiliki suatu rezeki, berbagilah dengan orang lain ya. Nah, bagi rata, beli mangga 1, campur sirup bagi rata. Jadi rucuh ibaratnya dalam bahasa Jawa ya. Oke, gitu ya. Ya, itu untuk golongan 3A, ya Bang Ali gawe Indomie telur ya. Bicara alam gaib intinya telah. Nah, telah apa? Yakin. Jadi kalau bicara alam gaib ya, bicara setan, surga, kita harus yakin bahwa ada itu. Nah, itu. Golongan 4A, cinta singkat, gejala senang pembohong ya. Dia orang yang cinta singkat, cinta tapi hanya cinta yang hanya main-main, itu gejala senang pembohong. Ya, pembohong. Ngaku cinta kepada Allah tapi bohong ya. Karena apa? Dia nggak pernah sholat ya, seperti itu nabi mendalik. Cinta singkat, gejala senang pembohong ya. Yang cewek-cewek hati-hati jika dicintai seorang kok suka berbohong. Cinta singkat itu hanya main-main saja itu. Ya, itu. Kemudian golongan 5A, noda panah asmara sebesar bisul ya. Jadi kalau Anda mencintai seseorang itu jangan 100%. Ya, jangan mencintai seseorang jangan 100%. Siapa tahu nanti akan jadi musuh kamu ya. Demikian jika membenci seseorang jangan 100%. Siapa tahu akan menjadi penolong kamu nantinya itu ya. Itu biasa saja, itu jangan 100%. Kecuali kalau sudah menjadi suami istri, nah itu harus 100% itu. Nah, ya. Kalau masih dalam masih dalam taraf perkenalan, ta'aruf, itu jangan 100% itu. Ya, karena siapa tahu akan menjadi musuh Anda itu, naudzubillah min dzalik ya. Membenci juga jangan membenci 100% karena siapa tahu akan menjadi penolong Anda nantinya itu. Oke ya. Kemudian itu jadi noda panah asmara sebesar bisul. Jadi orang yang mencintai 100% biasanya akan timbul jerawat sebesar bisul ya. Kemudian golongan 6A, oh sayang sepak terjangmu polos ya itu. Jadi oh sayang sepak terjangmu polos. Jadi biasanya orang-orang yang polos itu lugu itu masih bisa membedakan, oh ini perbuatan baik, perbuatan jelek itu orang yang polos itu. Biasanya orang yang polos itu disukai oleh semua orang itu. Orang yang lugu itu. Tapi kalau orang yang sudah nggak lugu biasanya suka berbohong itu, biasanya suka berpura-pura itu, sudah nggak lugu lagi itu. Makanya supaya Anda dicintai oleh seseorang, oleh orang lain, maka harus dicintai oleh Allah. Dasar dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang lugu. Orang yang lugu itu orang yang ini, oh sayang sepak terjangmu polos. Ya, itu. Orang yang bisa membedakan ini perbuatan baik, ini perbuatan jelek itu. Itu orang yang lugu itu. Itu Allah suka itu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka semua makhluk akan suka kepada dia itu. Semua makhluk itu. Ya itu seperti itu ya. Oh sayang sepak terjangmu polos. Nah gitu ya. Jagalah kepolosan Anda ya. Jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang tercemar dengan orang-orang teman kamu ya, teman kamu yang nakal. Ya misalnya ada yang narkoba, itu gampang sekali menular kepada kalian. Oke. Kemudian golongan 7A, pikiran clean berbuah iman ya. Pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa. Jadi pikiran yang bersih ya. Ya, pikiran yang bersih ya, tidak ada suudzon, tidak ada berburuk sangka, itu akan berbuah iman dan at-taqwa ya. Pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa. Tapi kalau sudah pikirannya kotor ya, naudzubillah min dzalik, maka akan keimanan akan pergi dari tubuh Anda itu, dari diri Anda itu. Maka pikiran kita harus jangan sampai suudzon, jangan sampai punya berburuk sangka kepada orang lain ya. Oke ya. Waspada boleh ya, tapi jangan suudzon. Oke. Heboh negara Arab karena serangan rondo ya, heboh negara Arab. Ya, heboh negara Arab karena serangan rondo, banyak TKW ke sana rondo-rondo ya. Jadi kita lihat, nah itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan nanti. Oh iya, untuk golongan transisi, oh iya itu SCTI, scandium, titan, vanadium ya. Secantik titik fosfat, ceria, manis, feminin, cocok nih, cuman zedit ya itu.
Teknik fuswa ceria, manis, feminin, cocok nih, cuman zenit. Nah itu. Ya, jadi orang yang biasanya ceria ya, itu kadang-kadang disukai orang itu. Secantik titik fuswa. Titik fuswa kan orang-orang ceria itu. Makanya itu ya awet muda itu titik fuswa. Udah ceria, manis, feminin, cocok nih, cocok. Cuman zenit, nah, tapi jangan zenit, jangan genit ya. Nah, jadi orang yang genit ya itu. Yang sayang zarimu ya, ya y zarimu nambah montok ya, jarinya montok. Jadi orang kamu yang putri-putri itu harus menjaga jari-jari Anda itu sehingga tetap lentik ya, halus ya. Karena apa, coba saja kamu lihat cowok lihat jari seorang cewek udah besar-besar seperti kulit jeruk ini kan ya. Yang zarimu nambah montok, tercermin rupawan, rahasia pendamping agar condong ya. Jarinya mulus sekali. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya. Nah, oke. Nah sekarang itu lama hafalan, lama hafalan tanpa work, relatif kropos, iringilah petunjuk sesuatu yang hangat. Nah itu ya. Ini lama hafalan di kepala kita itu tanpa kita amalkan ya. Kita misalnya menghafalkan bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris tanpa kita ngomong bahasa Inggris di keluarga itu, nah nanti tidak akan sulit untuk menancap itu. Maka harus lama hafalan tanpa work, relatif kropos cepat hilang. Iringilah, makanya iringilah petunjuk sesuatu yang hangat, hangat ya. Nah itu. Oke, lanjut saja ya. Tadi kalau yang deret ini lantanida itu cewek primitif, nendang pembantu sampai edan gendeng tambah doyan hot, eram temen yoben lumrah ya. Jadi kalau cewek-cewek yang primitif itu yang galak-galak biasanya itu. Nah ya. Penting juga ya cewek galak sehingga tidak mudah digoda oleh cowok-cowok ya. Nah itu. Nah tapi jangan galak tapi ya itu tidak sadis lah ya, untuk mindalik. Nah ya. Oke, seperti itu. Tahun pertama untuk nampang pujaan amwe cuma bikin cepat esmosi faman muda nomor loro. Oke ya. Nah, itulah ya. Itulah yang akan kita bicarakan nanti, atom-atomnya, dari nama-namanya, dari menghafalkannya sudah tahu semuanya. Nah, sekarang kita akan kembali ke sini nih. Nah, pada atom-atom itu ada nomor atom. Ya, nomor atom ada massa atom. Nah, biasanya nomor atom dan massa atom itu berupa angka. Nomor atom itu angka yang kecil, dan massa atom angka yang lebih besar, kecuali hidrogen nanti sama. Ya. Nah, berarti di situ kita lihat ya, nomor atom untuk yang golongan 1A. Nah, tuh. Nah, nomor atomnya itu ini nomor satunya di golongan 1 hidrogen itu. Kemudian ke kanan ini nomor 2-nya. Nah, nomor 2 itu yang helium ya. Jadi ini nih hidrogen nomor 1 terus helium. Ibaratnya ini keluarga Kurowo. Keluarga yang anaknya sampai ratusan itu. Anak pertama itu ini helium hidrogen. Anak kedua helium He ini golongan 8A itu. Nah, kemudian anak ketiga ini ya, anak ketiga itu ini ya. Ya, 3, 4 terus ini lagi ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ke kanan. Ya, jadi ya ini jadi anak ketiga itu litium ya, litium. Limin misalnya tadi hari. Kemudian He itu Hedi ya, oke. Kemudian Li limin anak ketiga, Beno anak keempat, misalnya anak kelima Bambang, anak keenam Casan, anak ketujuh misalnya dan seterusnya ini Nanang, kemudian Osi, ya, Fitri, Neneng ya, gitu ya. Itu jadi itu nomor satunya ini 1, terus ke sini 2, oke ya. 3-nya ini, nah 3, terus 4, terus loncat sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-nya loncat lagi bawah nih golongan 1A ya, 11, terus golongan 2A 12, terus loncat ya 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu ya. Itu namanya nomor atom, itu penting sekali ini ya. Kemudian untuk berikutnya ya, loncat lagi ya golongan ya 19 ya golongan 1A, 20 itu golongan 2A ya, oke. Kemudian 2 ini untuk golongan berikutnya 21 itu transisi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, langsung dilanjutkan ke golongan 3A, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oke ya.
Loncat ke golongan 1A lagi 37 nih 37, 38, 39, 40, 41, 42 ya, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49 nya golongan 3A itu 49, 50, 51, 52, 53, 54. Loncat lagi golongan 1A. Nah, 55, 56. Nah, itu habis 56 ya, itu langsung loncat kepada ini lantanida itu yang transisi dalam. Kalau lantanida itu transisi dalam ya. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Habis 70 kembali lagi ke yang ini. Ya, yang periode 7, 6 periode berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 periode 6 nih. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 dan seterusnya sampai 86 ya. Kemudian 86, 87-nya golongan 1A ya, 87 terus 88. 88, 89-nya masuk A nih yang transisi dalam ya. Kalau yang atas itu tadi transisi saja, yang logam-logam itu. Ini transisi dalam itu yang radioaktif, yang merah-merah yang di bawah itu. Nah, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Itulah nomor atom ya. Waduh, anaknya banyak banget ini. Nah, ada unsur yang belum ditemukan, yaitu yang unsur yang di bawah sini. Habis ini. Ini kan loncat ke atas ini ya dari berapa? 102, 103-nya itu. Tapi masih dalam ini ya, oke ya. Masih dalam proses ini. Oke, itulah seperti itu. Nah, inilah di nomor atom. Nah, nomor atom ada lagi yang namanya massa atom. Kalau massa atom itu tidak urut seperti itu. Ya, massa atom biasanya diketahui dalam soal-soal diketahui. Misalnya diketahui massa atom kalau misalnya untuk hidrogen itu antara nomor atom dan massa atom itu sama. Ya, satu-satu itu. Nah, kalau nomor atom itu angkanya lebih kecil massa atom ya. Kemudian lagi misalnya gini. Helium ya, helium itu nomor helium seret ya. He nomor atomnya itu 2, massa atomnya itu 4. Nah, itu ya. Biasanya dua kalinya itu antara nomor atom dan massa atom itu. Nah, berikutnya ini untuk apa ya? Natrium misalnya ini natrium Na ya. Litium, litium, maaf. Litium itu ya Li itu golongan 1A. Nomor atomnya 3. Nah, nomor atomnya 3. Massa atomnya berapa? 6. Ya, itu dua kalinya kan? Nah, itu massa atomnya 6. Kemudian untuk berikutnya sampingnya ya yang Be anak ketiga, anak keempat ya, Beni ya, berilium lah ya. Misalnya anak ketiga Beni. Oh, Beni anak berapa? Oh, anak keempat. Ya. Nah, dia abotnya berapa kalau ditimbang? Oh, dua kalinya mesti ya. 8 ya. Itu seperti itu. Beni. Kemudian anak yang keempat, anak kelima ya, anak kelima siapa ya? Oh, Bambang B ya, boron ya, Bambang anak kelima. Oh, dia anak kelima. Beratnya berapa kalau ditimbang? Oh, 10 ya, dua kalinya. Kayak umumnya dua kalinya itu. Kalau yang tidak dua kalinya biasanya umumnya itu radioaktif ya. Yang tidak dua kalinya itu. Jadi itu seperti apa ini? Anak keenam siapa ya? Oh, Chandra, C itu Chandra anak keenam. Oh, masanya berapa? Kalau ditimbang, oh 12 ya. 12. Kalau ke-7 ya 14. Ya itu dua kalinya. Kalau ke-8 Otong ya. Otong anak ke-8. Otong mana Otong ya. Otong anak ke-8. Oh, beratnya berapa? Massa atomnya. Oh, 8 16 gitu ya. Dua kalinya ya. Kalau tidak dua kalinya itu biasanya radioaktif ya. Oke, walaupun karbon itu nomor atomnya 6, massa atomnya 12, itu yang stabil, atom yang stabil itu. Kalau atom yang radioaktif itu yang biasanya tidak dua kalinya itu. Oke ya. Itulah supaya kita lebih tahu lebih mudah ya. Nah, ini ingat-ingat untuk golongan 1A ya, itu namanya golongan alkali ya. Jadi ini hanya lewat nasihat kita rubah kesan Firaun, yaitu alkali namanya tuh ya. Itu kita harus tahu rumahnya dulu ya biar nanti mudah. Alkali ya. Nah, untuk golongan 2A itu ya, bebek mangan cacing seret banget rasane. Beli mangga campur sirup bagi rata itu alkali tanah, ingat ya. Golongan 3A itu aluminium. Ya, ini komandannya aluminium, ini golongan 3A itu. Aluminium itu atau golongan boronnya boleh, tapi biasanya terkenalnya aluminium itu.
Aluminium kan digunakan di mana-mana ya sekarang itu, ada untuk apa namanya, peralatan rumah tangga aluminium, untuk lemari-lemari juga aluminium ya. Nah itu untuk bangunan juga sekarang pakai aluminium karena tidak berkarat itu. Ya, dia itu logam yang tidak berkarat itu. Logam kok nggak berkarat itu ibaratnya logam-logam ya. Cowok-cowok yang imannya kuat itu, wah tidak mudah berkarat ya, tidak mudah terpengaruh oleh teman-temannya itu. Wah dia tuh ya imannya kuat sehingga tidak mudah melakukan suatu perbuatan dosa itu, AL itu. Makanya sebagai komandan dia biasanya itu. Kalau kalian terus bisa imannya kuat, kemudian tidak mudah berbuat dosa, ya, tidak sombong, insya Allah Anda akan jadi pemimpin ya, akan disegani orang, akan jadi pemimpin yang baik itu, seperti itu ya, akan dipilih jadi pemimpin pasti itu. Nah, oke. Sekarang berikutnya itu untuk golongan 4A. Nah, golongan 4A. Golongan 4A itu namanya golongan apa ini? Tadi mana? Aduh, maaf ya. Ya, golongan karbon ya itu. Golongan karbon. Ya, golongan 4A itu golongan karbon itu. Komandannya itu karbon itu. Nah, karbon itu punya keistimewaan juga itu. Wah, itu. Karbon C itu punya keistimewaan itu. Golongan karbon. Jadi komandannya karbon. Golongan 3A komandannya itu aluminium, Ali ya. Golongan 5A itu nitrogen, golongan nitrogen. Ya. Ada yang mengatakan golongan halkogen ya. Maaf, nitrogen ya, golongan nitrogen ya. Golongan 5A itu golongan nitrogen. Ya. Golongan nitrogen 5A itu ya. Sedangkan golongan 6A itu oksigen bisa ya, komandannya O itu, atau halkogen. Nah itu. Nah untuk golongan 7A itu tidak ada komandannya, maksudnya dia golongannya halogen itu namanya ya. Jadi yang perlu hafalkan itu yang beda, nggak ada komandannya itu. Alkali tanah lah itu. Kemudian halkogen oksigen ya. Kemudian halogen golongan 7A. Oke ya. Ya, untuk gas mulia jelas. Oke. Nah, seperti itu. Ah, itulah. Nah, kemudian di sini ada golongan, ada periode. Nah, ada periode itu. Nah, periode itu. Periode kalau golongan itu yang kolom itu ya, kolom itu. Golongan 1A itu kolom 1A itu ke bawah ya. Kolom 1A, kolom 2A itu golongan. Kolom 3A itu golongan, kolom 3A, kolom 4A, kolom 5A, kolom 6A, kolom 7A ya. Itu golongan. Nah, golongan 8A ya kolom 8A itu. Kalau periode itu apa? Periode itu baris ya. Periode 1 terdiri atas 2 unsur nih, periode 1. H sama apa? He itu periode 1. Periode baris pertama ya, baris pertama itu. Itu periode 1 ya, hidrogen sama helium ya. Anak pertama, anak kedua. Periode 2 itu ada 8 unsur ini. Nah, ini 8 unsur ya, Li, Be, kemudian B, C, N, O, F, Ne itu ya. Itu periode 2, ada 8 unsur. 15 ya, bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Nah, itu 15 bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Jadi neneknya itu juragan odong-odong ya, itu ada 15 cucunya itu naik odong-odong. 15 bocah cilik ya, cucunya 15 bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Neneknya ya, saya juga punya cucu itu sudah 2, alhamdulillah ya. Itu. Nah, tapi saya bukan juragan odong-odong. Juragan YouTube ya kayak. Ya, 15 bocah cilik naik odong-odong punya nenek. Nah, ya. Kemudian itu. Jadi ada 8 unsur. Periode 3 itu ada 8 unsur juga itu. Nah, Na, Mg, ya, Al, Si, P, S, Cl, Ar ya. Oke, itu ya, ada 8 unsur. Ya, nanas, mangga, alpokat, sirsak, pakai susu, celupin air. Itu kita buat jus ya. Jus mangga, jus alpokat ya. Tambah susu ya, celupin air ya, terus di jus, enak sekali kan? Ya, nanas, mangga, alpokat, sirsak, pakai susu, celupin air. Enak. Oke ya. Berikutnya bisa juga yang ini. Nanti Minggu, wah, Ali siap pacaran sama calon artis. Ya, nanti Minggu Ali siap pacaran sama calon artis ya. Oke, ya tuh ya. Nah, untuk yang golongan berapa ini? Golongan periode keempat. Tadi periode ketiga ya.
nanas, mangga, alpukat, silsak, pakai susu, celupin air. Nanti Minggu Ali siap pacaran sama calon artis. Ya, itu. Kalau periode keempat, ya itu periode keempat itu ini ya kau cantik, ya, secantik titik puspa, ceria, manis, feminin, cocok nih ya. Cuman sedikit, nggak genah lah ya, asal-asalan, semok, ya beringasan. Ya tuh KR apalah ya, kurang ajar, jangan sampai lah ya. Ya itu. Nah tapi itu ya KR ya keren aja lah, yang baik lah ya, yang jangan bicara yang jelek-jelek kayak Yamuk nanti jadi merusak hati, mengotori hati ya. Nah ya oke. Jadi kau cantik secantik titik fusfa, udah ceria, manis, feminin, cocok nih ya, cuman zenit ya. Gaul boleh lah, jangan gak kena gaul, gemesin, nah ya gemesin, kemudian asal-asalan, asal-asalannya negatif ya, asli, wah orang yang asli misalnya, asli baik ya, asli ya, gemesin, asli ya, apa ya, ya udahlah ya kayak yang baik-baik aja ya, kayak ya lanjut ya. Oke seperti itu ya. Jadi itu ada periode 1 ada 2 unsur, periode 2 itu ada 8 unsur, periode 3 ada 8 unsur, periode 4 18, periode 5 18, periode 6 itu 32 unsur. Periode 7 harusnya 32 tapi masih belum ada yang masih belum ditemukan. Oke ya. Ya oke lanjut ya. Jadi itulah kita kenalan akan berbicara tentang atom-atom, struktur atom. Kita tahu dulu tuh rumahnya di mana, ya alamatnya. Oh coba ini karbon, ya, misalnya nama karbon. Kamu rumahnya di mana? Aku rumahnya di golongan 4A. Nah terus periodenya megang berapa lah ya? Periode berapa ini? Periode 2. Oh gitu toh. Rumah kamu di situ toh. Oh iya dong. Ya. Ali ya, aluminium misalnya. Kamu rumahnya di mana, Al? Oh, saya rumahnya di golongan 3A. Periode berapa? Periode 3. Oh gitu toh. Oh ya gitu seperti itu. Ya. Ya, kemudian Seronto SR itu ya. Ya Seronto. SR itu apa? Strontium ya, Seronto. Zaman saya kecil itu ada artis namanya Seronto ya. Nah, Seronto, kamu rumahnya di mana? Aku di golongan 2A. Periode berapa? Periode berapa ini? 1 2 3 4 5, periode 5. Oh gitu. Nah, itu. Mugi MG. Mugi kamu rumahnya di mana? Aku di golongan 2A. Periode berapa? Periode 3. Oh gitu. Ya. Ya, itu. Ferry FE itu. Ferry kamu rumahnya di mana? Aku di golongan 8A. Periode berapa? Periode 4. Nah, itu. Jadi kita harus tahu itu kedudukannya dia itu di periode berapa, ya, di kolom berapa dan di baris berapa gitu. Itu penting banget nantinya itu. Nah, ya, lagi misalnya syukur ya, ada namanya syukur S itu belerang. Syukur kamu rumahnya di mana? Syukur S ya. Oh saya di golongan 6A. S ya belerang. Periode berapa? Periode 3. Oh gitu. Oh ya seperti itu. Jadi kita harus tahu di periode berapa, di golongan berapa, periode berapa itu alamat dari apa? Alamat dari unsur tadi ya. Tadi sudah kita tahu namanya ya. Kamu orang Indonesia ya? Iya. Nah, kamu pendatang dari luar negeri? Iya. Nah, di Indonesia namanya siapa? Besi. Waktu di luar negeri Verum. Nah itu pendatang seperti itu. Itu biasanya kalau orang-orang yang Chinese ya. Kamu di sana namanya siapa? Lin Swiking. Ya, di Indonesia apa? Hartono. Nah seperti itu ya. Nah misalnya. Nah itu. Jadi ada yang orang pendatang dari luar negeri, ada yang asli orang Jawa, orang Indonesia ya. Misalnya aluminium itu asli itu. Aluminium kamu di orang Indonesia asli ya? Iya saya orang Jawa, namanya Ali Aluminium. Lah berarti asli ya, berarti nama Indonesia nama latinnya sama gitu. Ya itu berarti itu. Tapi kalau ini Zidane ya, ZN.
Zidan ya, ZN kamu dari mana? Saya dari Prancis. Oh, kamu waktu di sana namanya siapa? Zinkum. Wah, di Indonesia Seng. Ya itu. Jadi ada yang pendatang yang nama Indonesia dan nama Latinnya beda gitu ya. Ya itulah ya. Jadi kita harus tahu. Wah, namanya sudah tahu. Terus di Indonesia di mana rumahnya? Beni kamu di mana rumahnya? Nah, rumahnya. Aku di golongan 2A periode 2 lah itu. Rumahnya sudah tahu ya. Jadi sudah tahu namanya, rumahnya, tempatnya di mana. Nanti kita akan bicara apa? Nah, sifat-sifatnya itu. Nah, si Beni sifatnya bagaimana ya? Ali gimana sifatnya? Lah itu. Jadi berbicara tentang struktur atom itu seperti itu urutannya ya, namanya dulu, kemudian rumahnya, nah baru nanti sifat-sifatnya. Nah itu seperti itu ya. Oke ya, itu nomor atom, massa atom. Nomor atom sebenarnya apa? Nah itu nomor atom sebenarnya itu jumlah proton. Nah itu, jadi kalau ada atom kan nomor atomnya 2, berarti dia punya 2 proton ya. Atau kalau dalam keadaan netral punya 2 elektron gitu. Ali misalnya Ali. Oh, Ali itu ini. Nah, Ali itu 13 nomor atomnya. Oh, berarti Ali itu punya berapa? 13 proton. Nah, dan dalam keadaan netral dia punya 13 elektron begitu. Jadi, nomor atom menunjukkan apa? Jumlah proton dan jumlah elektron saat dia itu netral. Kalau proton tetap itu sesuai dengan ini nomor atomnya ya. Tapi kalau elektron nanti beda. Kalau misalnya dia menjadi ion negatif, maka beda elektronnya itu. Menjadi ion positif beda, kayak. Nah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, lagi misalnya Bambang, BA lah ya, Bambang nih, barium ya. Bambang, kamu nomor atom anak ke berapa? Nah, Bambang anak ke 56. Wah, 56 lah itu ya. Oh, berarti kamu punya 56 proton ya? Oh, iya, 56 proton. Nah, elektronnya berapa? Ya, saya kalau dalam keadaan netral ya 56. Nah, ya. Tapi kalau dalam keadaan ion nanti beda. Ya, oke, seperti itu. Nah, biasanya kalau yang di depan-depan golongan 1A, golongan 2A ini berarti kayak kelas ini. Kayak kelas dalam PTM itu. Ya, dalam PTM itu ada kelas ya. Ini duduknya di depan ini. Wow, gurunya itu di depan sini nih. Golongan 1A itu paling depan itu. Ya, waktu saya sekolah juga duduknya di depan sendiri itu. Ya, makanya diperhatikan oleh gurunya itu. Ya, guru matematik seneng banget pada saya. Yatna. Kalau dulu belum terkenal Jet sih ya. Nah, itu. Golongan 2 yang duduknya di belakangnya itu. Nah, itu. Kalau paling depan itu cenderung orang-orang positif itu. Memperhatikan gurunya, nyatet ya. Nah, itu ya. Nah, baik kalau yang di belakang itu negatif itu. Cenderung negatif itu, dolanan sendiri ya, kadang-kadang ngobrol dengan temannya. Kalau zaman sekarang ya WA-an ya, ngechat ya, atau mungkin browse lihat-lihat hal-hal yang buruk-buruk ya, itu yang belakang itu golongan 7A itu. Tapi kalau golongan 8A itu biasanya itu orang yang mulia itu, walaupun di belakang tapi dia itu mulia, orang mulia itu, tidak mudah berbuat dosa itu. Nah itu ya, golongan 7A itu yang paling jelek itu ya. Nah itu, makanya kalau golongan 1A, 2A, sampai 3A itu cenderung jadi positif, ion positif nanti. Dia cenderung itu menjadi ion positif. Kalau golongan 1A itu cenderung melepaskan elektron 1 itu. Nah, makanya kalau melepaskan yang elek-elek ya, orang bertobat itu melepaskan yang elek-elek ya, nanti akan menjadi ion positif 1 itu. Karena punya 1 elektron yang di kulit terluar 1 itu. Nah, dia dilepas. Nah, jadi orang positif itu nanti. Ya, makanya ini golongan 1A nanti akan menjadi Na+. Ya, H juga H+, ya, Na melepas 1 elektron. K juga K+ itu. Rb juga Rb+, ya, golongan 1A itu. Ya, melepaskan 1. Karena dia hanya punya 1 elektron di kulit terluar itu. Jika dilepas jadi orang positif itu. Ya, jadi unsur yang ion positif itu. Nah, itu. Tapi kalau golongan 2A itu punya 2 elektron di kulit terluar, namanya elektron valensi itu. Nanti kalau misalnya dia akan jadi orang positif ini dengan melepaskan 2 keelekan. Mungkin dia waktu kecilnya itu suka berbohong kepada ibunya ya. Ya, bayar SPP ya, nggak dibayarkan. Mungkin waktu SMP seperti itu ya. Udah dikasih uang nggak dibayarkan. Tapi waktu SMA udah tobatlah, melepaskan. Berbohongnya dilepas ya, kemudian sombongnya dilepas. Nah itu melepaskan 2.
Sehingga kalau golongan 2A akan menjadi ion 2 positif ya, Be 2 positif ya, Mg 2 positif, Ca 2 positif. Sehingga kalau misalnya Ca ya, Ca itu nomor atomnya berapa? 20. Berarti kalau saat dia netral, netral, maka protonnya 20, elektron 20. Tapi saat dia jadi orang positif, melepas yang elek-elek ya, bertobat ya, maka akan terjadi apa? Oh, berarti protonnya tetap ya. Kalau proton kan dalam inti itu, dalam hati itu. Wah, itu tetap berapa? 20 itu. Ya, potensi kebaikan ya, positif itu, proton itu positif ya. Sedangkan dia karena bertobat melepaskan 2 keelekan. Nah, sehingga elektronnya tinggal berapa? 18 gitu. Nah, kalau elektronnya tinggal 18 nanti persis dengan ini gas mulia itu. Nah, gas mulia itu yang memiliki nomor atom ini nih. Wah, 2, 10, 18, 36, 54, 86. Kalau ada atom-atom kok sudah elektronnya itu sudah sama dengan gas mulia, itu sudah orang mulia itu. Contohnya tadi ya, Ca ya, ada orang namanya Casan ya. Waktu dalam keadaan netral itu 20 nomor atomnya, protonnya 20 ya, kebaikannya protonnya positif ya, kebaikannya 20, kejelekannya juga 20. Nah, itu netral itu ya. Nah, tapi karena dia itu duduknya di depan, cenderung melepaskan 2 ya. Ya, melepaskan 2 karena ingin menjadi apa? Ingin menjadi 18 sih, 20 ingin menjadi 18. Kan melepas 2. Nah, gitu. Makanya itu. Ini namanya cita-cita unsur. Golongan 8 itu namanya cita-cita unsur. Ya, ingin menjadi itu heboh negara Arab karena serangan rondo ya. Jadi ingin menjadi angka 2, 10, 18, 36, 54, 86 itu cita-cita unsur. CCU, cita-cita unsur ya. Itu. Makanya kalau misalnya begini, ada nomor atom 11 ya. 11 itu ingin banget seperti ini, 10 ini. Nah, ya 10. Maka dia melepas 1. Maka jadi Na tadi Na plus gitu. Ya, tapi kalau ini misalnya ada golongan berapa? 6A ya. 6A itu F ya. 6A 7A itu F ya. F itu 7A 9 ya. Nomor atomnya 9. 9 itu kepengen bahasa seperti 10 itu. Ya, makanya dia menangkap 1 elektron. Nah, gitu loh ya. Jadi itu seperti itu. Makanya akan Cl ini F ini akan menjadi F min nanti. Menangkap yang elek-elek. Orang kalau menangkap yang elek-elek berbuat dosa itu akan jadi orang negatif itu. Makanya F itu golongan 7A itu, nah di situ akan menangkap 1 itu, 9 menangkap 1, 17 itu ingin jadi 18 menangkap 1, 35 ingin jadi menangkap 1, 53 ini 54 menangkap 1 itu cuma gitu itu. Nah, makanya akan jadi F min, Cl min, Br min, I min itu seperti itu. Tapi kalau golongan 6A itu 6A itu kan berarti di situ 6 mencapai 8 kurangnya berapa? 2 itu. Pasti nomor atomnya itu ini dikurangi 2 ini. Jadi 10 kurangi 2 itu 8 ya. Nomor atomnya itu 8. 18 kurangi 2 berarti 16. Itu. Jadi dengan acuan gas mulia 2, 10, 18, 36, 54, 86 itu kita tahu bisa mengetahui nomor atom suatu unsur berapa itu. Kalau golongan 8A pasti dikurangi 2 itu. Berarti 8, 16, 36 kurangi 2, 34, 54 kurangi 2, 52, 86 kurangi 2, 84 gitu. Kalau akan menjadi ion, maka dia menangkap 2 itu. Berarti nanti 8 itu menangkap 2. Jika enggak menjadi apa? O itu, sayang sepak terjangmu polos. O2 min ya. Oh sayang S2 min, Se2 min begitu ya. Itu jadi menangkap 2 karena ingin seperti itu, punya elektron 2, 10, 18, 36, 54. Coba lihat nih, kita lihat ke depan ya. Misalnya nih yang 13 ya. 13 itu ingin seperti 10 ya. 13 itu dekat dengan 10 loh ya. Ingin seperti 10, bukan menangkap ingin 18, menangkap berapa? 6 bukan, menangkap 6, menangkap 5 bukan. Tapi ingin melepasnya yang keinginan sesuatu itu diarahkan ke yang termudah biasanya itu. Jadi 13 itu ingin seperti 10 gitu ya. Makanya dia melepas 3. Makanya Al akan jadi 3 positif gitu. Ya. Al, Ga juga, germanium, gallium ya. Gallium itu 31 itu. 31 ingin bukan kalau ini 13 saja sampai situ ya. Kalau 31 itu sudah melewati ini ya.
Nah, itu. Oke, ya seperti itu. Coba lagi misalnya 38. 38 itu SR ya, SR 38 itu. 38 itu sangat dekat dengan berapa? Ya, sangat dekat dengan 36 itu. Nah, 38 ke 36, oh dia melepas 2. Makanya akan jadi 2 positif begitu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau ion itu atom yang melepaskan elektron atau ion positif. Kalau ion negatif atom yang menangkap elektron. Ya, orang positif itu orang yang suka melepas yang elek-elek. Ya, ya, bertobat. Sedangkan orang negatif orang yang suka menangkap yang elek-elek, berbuat dosa. Naudzubillahi min dzalik ya. Ion positif yaitu atom yang suka melepaskan elektron, melepaskan yang elek-elek. Nah, ya, melepaskan elektron. Ion negatif yaitu atom yang suka menangkap elektron, menangkap yang elek-elek ya. Itu begitu. Misalnya ada ion Ca2 positif. Oh, berarti Ca telah melepas 2 elektron. Nah, telah bertobat ya. Ion Na positif yaitu atom Na yang telah melepas 1 elektron begitu. Ion Al3 positif, ya atom atom Al yang telah melepas 3 elektron. Tapi misalnya ada F min. Oh, berarti atom F yang telah menangkap 1 elektron begitu loh. Yang elek-elek yang telah berbuat dosa ya. O2 min. Oh, berarti atom O yang telah berbuat dosa 2 itu. Ya, negatif 2. N misalnya N3 min. Oh, berarti atom N ya, nining ya, neneng yang telah menangkap 3 keelekan makanya. Oke, semoga di awal-awal ini yang ini sangat bermanfaat ya, bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, ini nomor atom itu bisa Anda hafal itu dengan acuan apa? Golongan 8A 2 10 18 36 54 86. Oke, semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akan lanjut pada sesi yang berikutnya. Ikuti terus YouTube ya, channel YouTube Sujatno Mr. Jet Kimia Sujatno. Semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.